kontakin tentunya. Wah, Gitu. ada ya Mas? Alhamdulillah, nasi kebuli ya enak ya. Wah. Ya Allah, ada adek gua. Iya. Ya, apa? Sekarang kita Halo. akan Halo, Dek. sharing session dengan tema apa namanya? Temanya apa, Mas? Temanya itu kemarin itu kan sempat dihubungin sama LO-nya. Siapa namanya sih? Aduh, lupa gua. Katanya kan bahas soal pendidikan. Halo, Boski. Jadi terus di pamfletnya itu disuruh bahas soal pemimpin yang mengakar gitu. Oh ya, pemimpin yang mengakar. Jadi ya di pamflet itu bahasannya pemimpin yang mengakar. Nah, kebetulan nih Mas Aul nih ketua PCM BSKM yang sekarang. Oke. Sebelumnya juga sebelumnya pada periode kemarin sebelumnya Mas Aul juga menjabat sebagai Kabid Hikmah ya Mas di BSKM. Sekbid pertamanya, terus Kabid hasil reshuffle, hasil pleno. Terus dua tahun sebelumnya, 2 tahun lalu juga jadi Kabid Kabid kan Ketua Umum Suman. Pas banget nih sama temanya. Pemimpin tentang kepemimpinan. Udah nyambung lagi belum? Udah. Oke, sip. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja, Mas. Monggo silahkan, Mas. Gimana? Langsung masuk ke materi aja, Mas. Buat menghemat waktu juga sekalian. Oh, langsung ya? Ya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semua, pemirsa dari live Instagram TV dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk menonton live IG ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa ada manfaatnya insya Allah ya. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, kalau misalkan kemarin itu teman-teman dari MUGM itu meminta saya, oh ya sebelum saya perkenalan dulu ya, nama saya Aulia Fatur Rahman Darwis, saya dari Prodi Ilmu Sejarah UNY, angkatan 2015, belum lulus. Ya didoakan saja semoga bisa segera lulus ya. Insya Allah setelah corona ya, saya mau merasakan wisuda. Amin insya Allah. Setelah pandemi lah ya Mas. Kalau misalkan Amin. Tidak mau wisuda online ya. Saya tidak mau seperti itu. Oke, kembali ke topik bahasan kita hari ini. Kemarin diminta pertamanya sebenarnya membahas tentang pengajar ya, karena menyambut bisa dibilang bulan Mei ini bulan pendidikan, hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Tapi mungkin di pamflet ternyata ada perubahan sedikit, tapi insya Allah tidak akan mengurangi esensi kita membahas terkait dengan sebenarnya apa sih pemimpin yang mengakar itu seperti apa. Nah kalau misalkan kita mulai dulu dari sebuah hadis yang menyatakan bahwa setiap dari manusia itu adalah seorang pemimpin, ya. Dan pemimpin itu dan kamu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat kata dan juga salah satu Quran juga menyebutkan bahwasannya kita sebagai seorang pemimpin itu kita tuh memberikan kepada amanah untuk menjaga bumi itu kepada gunung, agar tapi gunung tidak menerima karena dianggap terlalu berat, dan juga kepada tanah diamanatkan untuk menjaga bumi, tetapi menolaknya. Dan manusia dengan pedenya dia yakin bahwasannya dia itu sanggup untuk menjalankan amanah itu. Dan bahwasannya kita ikut bertanggung jawab, kita sebagai pemimpin, bahwasannya kita perlu untuk bisa menjadi seorang yang mampu untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah diamanatkan kepada kita. Jadi teman-temanku sekalian, pemirsa IGTV, MUGM yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya
opini saya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemimpin yang mengakar itu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, orang-orang yang berupaya untuk bagaimana dia itu selalu ada di media sosial. Tidak seperti itu. Bahwasannya kalau pemimpin yang mengakar itu adalah bagaimana kita itu bisa menyentuh seluruh lapisan yang ada di bawah kita. Misalkan kita sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi kah, atau mungkin di sebuah kelas, bahkan di kelas pun perlu adanya pemimpin itu. Mas Aul, apakah masih tersambung? Ya, nampaknya ada sedikit kendala nih Mas Aul. Halo? Udah? Oke, nyambung kembali. Sorry, tadi. Oh iya. Jadi kalau misalkan dilanjut tadi, Khalifah Umar ya pernah berkata, ya lebih baik saya mengganti gubernur setiap hari daripada dia memimpin tapi dia membuat rakyat sengsara. Ya kalau misalkan kita sebagai seorang pemimpin yang sudah diamanatkan oleh Allah, ya kita bagaimana bisa mengorganisir teman-teman kita, bahwasannya kita yang bertanggung jawab bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau saya ngomong apa lagi ya, bingung. Sorry, agak grogi sedikit ya, maaf ya. Santai. Jadi pertama soalnya nih live Instagram, jadi agak deg-degan juga. Mungkin Arifah saya dipantik dong, saya agak sedikit kecele nih, agak bingung nih. Soalnya bahasannya agak ini juga ya, apa ya, semacam gimana? agak Mas Aul? Halo, gimana Mas? Halo. Oh, oi. Saya ngeblank ya, astagfirullahaladzim. Pemimpin ya. Iya, pemimpin. Mungkin pemimpin yang ideal itu Oh, gimana yes. sih? Mungkin apa? Gimana? Pemimpin yang mengakar ya tadi. Itu gimana sih? Mungkin bisa dijelasin lagi tadi pemimpin yang mengakar tuh bagaimana? Kalau aku bilang kalau mengakar itu lebih ke ini sih ya. Aku lebih nangkepnya ke pengaruh kita itu bisa ada sampai ke lapisan-lapisan terbawah. Mungkin sekarang kalau boleh saya mengkritisi terkait dengan politikus kita, bahwasannya mereka itu urgensinya adalah bagaimana dia itu bisa naik menjadi orang-orang yang berpengaruh di atas, akan tapi dia itu melupakan grassroots-nya. Tolong. Jadi bahwasannya ketika orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi anggota DPR, ketika orang-orang berlomba untuk menjadi ketua partai kah misalkan, atau mungkin jadi bupati, atau mungkin jadi camat, mereka merasa bahwasannya dengan kepemimpinan mereka di atas itu bisa memberikan pengaruh yang besar. Akan tetapi kita di Muhammadiyah, saya belajar bahwasannya tidak selalu yang di pusat itu jadi orang yang paling berpengaruh di grassroots gitu loh. Bahwasannya Muhammadiyah mengajarkan kepada kita bahwasannya semua yang akar rumput itu adalah yang ujung tombak dari persyarikatan itu adalah di pimpinan ranting. Bahwasannya di grassroots, di akar rumput itu bagaimana di situ saya belajar, saya memahami bahwasannya di Muhammadiyah itu ya seperti itu gitu loh. Tidak melulu bahwasannya kita menjadi orang yang tinggi dengan jabatan yang tinggi,
belum tentu dia punya pengaruh di bawah. Bahkan ayahanda kita, salah satu ayahanda kita, mantan Ketua Umum PP, Pak Din Samsudin pun, sekarang meskipun sudah pernah menjadi seorang Ketua PP, beliau setelah menjadi Ketua PP, dia tetap memutuskan untuk aktif di ranting. Bahwasannya itulah yang sebenarnya yang kita butuhkan saat ini, bahwasannya pemimpin yang mengakar itu adalah bahwasannya dia tuh bukan hanya sekedar bersentuhan dan berdada-dada dengan orang-orang yang ada di bawahnya, kan, tapi dia itu ikut terjun di bawah dan ikut bersama-sama gitu. Nah, kalau misalkan dulu sempat ada yang nyeletuk ke saya gitu istilahnya, nek misalkan kue ki wani ngide yo, wani mikul, ngono. Nah, itu di situ saya belajar bahwasannya kalau misalkan kalian ini sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, itu bahwasannya bukan hanya sekedar jadi bos, ngebosi gitu loh. Bukan hanya sekedar Anda ini nyuruh-nyuruh, saya ini atasan Anda. Saya ini yang lebih berhak untuk menyuruh-nyuruh atau mungkin memberikan sesuatu perintah. Tidak sesederhana itu. Nah, kita di IMM kan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bahwasannya kita menganut kolektif kolegial adalah bahwasannya tiap dari kita itu adalah seorang pemimpin, seorang pimpinan. Bahkan grup yang berisi teman-teman di Bulak Sumur Karangmalang itu kita namakan pimpinan BSKM, karena di sini tidak ada yang namanya bos, tidak ada yang namanya bawahan, tidak ada yang namanya atasan, tidak ada yang nama bawahan. Semua kita egaliter. Kita semua mempunyai posisi yang sama. Bahwasanya ada orang-orang yang merasa dirinya adalah bos, merasa dirinya dia adalah orang yang lebih berhak karena dia mempunyai strata tertentu, itu tidak akan lama hidup di Muhammadiyah, bahkan untuk di masyarakat sekalipun. Kalau misalkan saya lihat teman-teman di Twitter ya, jadi akhir-akhir ini saya sering aktif juga di Twitter, bahwasanya ngelihat salah satu akun Twitter itu namanya adalah HRD Bacot. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat Twitter itu namanya HRD Bacot, itu isinya adalah keluhan-keluhan dari pegawai, karyawan yang merasa bahwasannya HRD atau mungkin itu dia merasa dia itu hanya sekedar ya nyuruh-nyuruh aja gitu loh. Tidak ada yang namanya memanusiakan manusia. Kalau bahasanya Pram ya, memanusiakan manusia. Ya, misalkan kita di Muhammadiyah tidak ada istilah seperti itu. Maksudnya kalau kamu tadi kembali ke awal, kamu berani ngide, kamu wajib untuk menjalankan. Nih kamu semisalkan sama teman-temanmu misalkan di sebuah organisasi itu tidak bisa seperti di kantor atau mungkin di intrakampus. Mungkin mohon maaf untuk di teman-teman internal kampus, mungkin untuk dulu itu ya mungkin tidak semua, ada yang internal kampus itu jadi semacam tempat yang untuk mengeratkan gitu. Tapi mungkin bagi sebagian kalangan merasa bahwasannya di HIMA itu atau mungkin di BEM dan segala macamnya itu tidak hanya sebatas antara kewajiban untuk menjalankan sebuah proker, menjalankan sebuah pekerjaan. Bahwasannya di situ tetap ada strata, tetap ada yang namanya kasta, bahwasannya di situ adalah ya ketua wajib atau mungkin ketua bidang itu wajib untuk menyuruh anggota-anggota untuk melakukan sesuatu. Nah, di Muhammadiyah dengan keadaan kita yang bisa dikatakan tidak banyak jumlahnya, itu tidak mungkin bisa dilakukan cara kerja seperti itu di Muhammadiyah. Kita tetap mengedepankan kolektif kolegial, kita tetap bekerja bersama. Nih, misalkan kalau misalkan pelajaran-pelajaran yang di dulu ya, maksudnya dulu ya ketika ada kepanitiaan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu lebih kepada nanti ketuanya dia yang jadi bikin proposal dia, nanti yang ini juga dia, itu tidak masalah akan selama ya kita niatnya adalah ikhlas beramal. Kalau misalkan kata salah satu saudara saya, Mas Fadlan ya,
Nah, ini semisal di ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu ya kudu ngamal. Niatnya itu tok, kuit tok. Gitu sih kalau dari aku soal mengakar. Pemimpin yang mengakar tuh ya harus bukan hanya sekedar pencitraan semata ya. Bukan hanya semata jargon atau embel-embel. Kita pun juga tetap harus tetap belajar bahwasannya kita selama ya bukan hanya di IMM saja, tetapi juga nanti kita saat bermasyarakat bagaimana kita berusaha untuk saling bekerja sama, bergotong royong satu sama lain, bahwasanya kita bukan bos, kita adalah seorang pemimpin yang bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Kalau misalkan kata Kang Komar ya kalau pernah nonton Preman Pensiun, meme-nya bertebaran di mana-mana. Kalau misalkan pemimpin yang baik itu ya kalau misalkan serigala di gimana ya? Aku lupa kutipan istilahnya ya. Nggak kocar, jangan sampai kita salah memilih pemimpin supaya barisan kita tidak terkocar-kacir. Istilahnya seperti itu. Mungkin kalau misalkan udah cukup waktunya, mungkin bisa lanjut ke sesi pertanyaan daripada semakin melantur ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama saling belajar. Kita juga orang yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bukan saya sekarang di sini berbicara saya lebih baik dari Anda. Dan saya tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kalam, bila kita bilhaq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan. Oh ya Mas, ngomong-ngomong ini videonya Mas terhenti ya Mas? Ngeblur. Oh gitu? Iya. Blurnya itu kayak kameranya deh. Coba. Ini juga di tempatku. Emang juga, blur. Apa ya? Nggak gerak videonya. Coba. Aku lihat dulu live. Bentar aku, masa mau diundang lagi? Apa gimana kameranya? Apa gini aja nggak apa sih Mas? Oh gitu. Oh iya sih, aku lihat live-nya kok nggak bergerak ya. Sebentar. Apa tahun yang lagi? Halo? Gerak nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Masih ngeblur. Coba. Iya cari. Refresh. Udah kelihatan belum? Belum, masih ngeblur. Masih? Masih blur? Waduh. Gimana nih? Help. Somebody help. Nih. Halo? Tes. Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya dipersilahkan tentang pemimpin yang masih blur nggak kah? Pemimpin yang makar. Masih Mas. Ya, yang tanya yang lain juga boleh sih. Kita mah bebas. Ini sharing session. Ini bukan kajian ya. Saya belum pantas ngisi kajian. Udah kelihatan belum ya videonya ya? Masih ngeblur. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Oh iya, itu dari saudara saya yang di Jakarta ya, Mas Bagas ini, Kak Bagas sarjana informatika. Menurut Kak Aul, pemimpin di era milenial tuh ini ada nggak pemimpin yang makar atau mendekati? Gimana Mas tanggapannya? Berarti kita ditanya soal milenial itu lebih ke ketokohan berarti ya? Nih kalau misalkan coba kita lihat pertanyaannya. Di era ini ada sosok yang mengakar. Oh, yang mengakar. Nek, benar sih apa kata kita saya sempat beberapa kali diskusi terkait dengan bagaimana seorang pemimpin yang tokoh-tokoh itu seperti apa sih? Saya malah menganggapnya mungkin ada dua pendapat yang saling berkontradiktif antara satu seorang pemimpin yang menurut saya itu mengakar itu adalah bagaimana dia itu ada terasa manfaatnya di dimanapun dia berada, tempat dia berkiprah, tapi
tidak terekspos gitu loh, tidak blow up di media sosialnya. Akan tetapi di pendapat yang satu lagi, saya berpikir bahwasannya sosok-sosok inspiratif seperti yang pemimpin yang mengakar di lingkungannya, di masyarakatnya itu ya harus di blow up gitu di medsos. Itu tidak selalu harus ditampilkan ke publik gitu loh. Tapi kalau sepemahaman saya mungkin lebih kepada kita sebagai seorang individu, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat di sekeliling kita adalah ya kita perlu gitu loh untuk membuktikan diri terlebih dahulu, bukan hanya sekedar kita itu sedikit-sedikit panjat sosial di Instagram atau mungkin di Twitter. Itu tidak salah sebenarnya. Tidak salah untuk menyebarkan sebuah kebaikan. Tapi bagi saya, sebagai seorang yang pemimpin yang mengakar itu tidak melulu harus juga perlu gitu loh untuk memblow up, tapi itu tergantung dari masing-masing niatnya individu masing-masing. Apakah dia itu akan hanya sekedar sebagai seorang yang mencitrakan dirinya sebagai orang yang merakyat atau mungkin membumi, mengakar, ataupun orang-orang yang betul-betul jadi orang yang seorang influencer sejati di masyarakatnya, bukan hanya sekedar jadi influencer di medsos. Saya pernah membaca sebuah tulisan terkait dengan bagaimana Muhammadiyah pada masa kolonial, pada awal-awal berdirinya itu dia itu ada sebuah program itu yang dinamakan program Dai Benum. Bahwasanya dia mengirim seorang dai yang dikirim ke berbagai daerah di pelosok Nusantara yang saat itu berislamnya masih terbelakang, istilah seperti itu, dan malah belum ada daerah Islam di daerah tersebut. Dan saya merasa itu seorang bagaimana dia yang diberikan amanah, diberikan tanggung jawab, bagaimana dia itu berdakwah di sana dan tidak terekspos keluar gitu. Dalam artian sedikit sekali yang membahas tentang bagaimana sih kiprah-kiprah dari orang-orang yang dikirim keluar. Dan bahwasanya bagi saya pribadi itulah sebenarnya orang-orang yang seorang pemimpin mengakar, bahwasannya dia membuktikan kontribusinya di masyarakat langsung tanpa ada embel-embel ingin dihargai ataupun dipublikasi, bahkan dalam artian ya kira-kira seperti itulah. Nah, misalkan tokoh-tokoh yang menurut saya saat ini ya, tokoh milenial, mungkin saat ini saya agak mengkritisi terkait dengan banyaknya influencer yang ada di medsos, terutama di Twitter dan juga di Instagram. Bahwasannya mereka itu kita akui bahwasannya followersnya sangat banyak gitu. Dan pengaruhnya di media sosial itu besar dan kita tidak bisa pungkiri itu semua kalau menurutku. Nah, kalau di medsos, di Twitter tuh saya suka sama yang namanya Dr. Gamal Albin Said ya. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar namanya, itu bagaimana beliau itu bukan hanya sekedar melakukan pencitraan, tapi dia tuh membuktikan bahwasannya dia tuh orang-orang yang betul-betul punya pengaruh gitu. Bukan hanya sekedar di medsosnya, tapi dia tuh orang-orang yang berprestasi dan segala macamnya. Oke. Mas Aul masih tersambung? Mas Aul. Oke. Gambarnya keluar nggak? Udah kelihatan gambarnya. Oh iya, siap. Mungkin gitu sih, Mas Bagas ya. Makasih Mas Bagas ya sudah mampir ya ke live IG ya. Oke. Sukses buat Mas Bagas. Kita lanjut. Oh ya, di share di grup keluarga tuh.
Dari siapa tadi Mas? Tadi apa? Pemimpin inspirasi. Inspirasi ya. Sebenarnya banyak ya. Tapi mungkin kalau misalkan tokoh inspirasi, wah nggak kehitung ya. Nih kalau misalkan salah satu tokoh yang saya kagumi itu jelas salah satu khalifah yang paling disegani, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi untuk meneladani beliau tuh ya sekarang setiap sore ini saya sering mengulang-ulang tontonan terkait dengan film Omar ya, series Omar ya. Itu bagaimana beliau yang tadinya berada di kejahiliannya, akan tetapi beliau itu orang yang sangat tegas gitu loh dalam beragama. Bahwasannya ketika dia yakin akan suatu yakin yang dia sekarang, ya dia pegang teguh. Akan tapi ketika dia ada sebuah pendapat yang atau mungkin sebuah gagasan yang bahwasannya itu ada benarnya, maka dia akan ngikutin dan dia itu akan menjadi orang yang sangat militan, gitu. Jadi orang yang sangat bekerja keras untuk bagaimana dia itu bisa mewujudkan apa yang dia yakini gitu. Itu sih yang saya kagumin dari seorang Umar bin Khattab. Dan juga bagi sebagian orang salah satu tokoh inspirasi terbesar saya selain Rasulullah Muhammad itu mungkin ini terdengar klise ya, tapi saya sangat terinspirasi dengan Buya saya. Buya kalau di ini ayah ya. Ya bagaimana beliau bisa dikatakan yang menjadi sosok inspirasi saya dalam istilahnya menjadi panutan dari beliau. Itu dulu sering mengajarkan saya bahwasannya ya dia bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar menasihati saya terkait banyak hal, akan tapi dia tuh membuktikan gitu loh bahwasannya apa yang dia pernah omongkan ke saya itu adalah sudah pernah dia lakukan. Dan saya akan mencoba bahwasannya bagaimana bukan hanya sekedar besar di omongan ya, tapi harus juga besar di tindak laku dan perbuatan juga. Gitu sih kalau dari saya Mas Arifka. Maaf ya agak jujur saya ini karena live Instagram pertama jadi agak seumur hidup ya. Jadi agak sedikit grogi, tapi makasih banyak udah diundang di live IG. Ya, Mas. Iya betul. Dengan sedikit patah-patahnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini Mas dari Irba. Oh iya boleh. Mas Aul dalam pemimpin IMBSKM punya tujuan-tujuan tertentu enggak yang pengen dicapai? Terus jelasin dong apa goalsnya Mas Aul. Oke. Dulu ya pas saya pernah ngomong di Rakorcap waktu itu, bahwasannya apa sih sebenarnya tujuan dari saya pribadi terkait mau dibawa kemana sebenarnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kita ini di Bulak Sumur Karangmalam. Nah, semisal dulu itu saya pernah bilang bahwasannya bagaimana sih kita sebagai lingkup cabang IMM-BSKM itu bisa bahwasannya sebagai pergerakan yang inspiratif dalam bagaimana kita mewujudkan kemandirian umat. Kenapa sih harus kemandirian umat gitu loh? Bahwasannya saya di sini tidak asal bahwasannya kita harus seperti ini. Jadi saya punya pandangan bahwasannya kita sebagai IMM di tapi bisa dikatakan ya kampus pendidikan besar dan juga UGM juga sebagai salah satu kampus yang punya pengaruh besar gitu. Ya karena kita berada di lingkungan seperti itu, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai orang-orang yang bisa dikatakan terseleksi secara
cara baik ya di seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Itu bagaimana kita bisa mengkontribusikan diri kita, mewakafkan diri kita, menisbahkan diri kita, bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah masyarakat yang bisa berdaya, bukan hanya sekedar bisa istilahnya kalau bukan kita itu siapa lagi gitu. Kita sebagai Muhammadiyah di kampus negeri, terus apa yang bisa kita lakukan? Ya goal kita adalah bagaimana dimulai dari mengupgrade kapasitas diri dari kita sendiri. Bahwasannya kita sebagai seorang yang punya expertise di bidang kita masing-masing, kita ada yang seorang teknisi, ada seorang guru, ada juga seorang perawat dan segala macam. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita gitu dengan expertise yang kita miliki. Gitu sih kalau dari BSKM. Dan salah satu program awal kita dalam mewujudkan itu semua, mewujudkan kemandirian umat yang dimulai dari diri kita sendiri itu ada gimana kita itu percaya diri. Kita itu percaya diri bahwasannya kita itu mampu untuk membuat sebuah tulisan, gagasan-gagasan kita tuangkan dalam sebuah tulisan, entah itu prosa atau mungkin karya sastra atau mungkin poster dan segala macamnya di BSKM Suara Mencerahkan. Kenapa? Karena kalau dilihat saat ini minat menulis atau mungkin literasi di kader-kader kita khususnya di MMBSKM agak sedikit menurun, agak sedikit kurang. Makanya bagaimana kita mencoba menggelorakan semangat untuk bagaimana kita percaya akan karya kita, bagaimana kita meningkatkan untuk memposting, untuk menuangkan karya kita coba wadahi, kita coba trigger, kita coba pancing, kita pantik di BSKM Suara Mencerahkan, dan insya Allah setiap tulisan itu bisa kita publikasikan, bukan hanya sekedar di website, kita juga sebarkan di seluruh platform milik IMM BSKM, dan kita sebarkan juga di grup-grup IMM yang ada di seluruh Indonesia supaya engagement-nya juga bisa lebih luas lagi. Dan kalau misalkan terakhir mungkin misalkan kita mencoba untuk menjadi inspirasi kemandirian, ya kita tunjukkan gitu loh bahwasanya kita juga bisa mandiri secara pemikiran, secara gagasan, secara idealnya kita sebagai seorang mahasiswa, kita tuangkan gagasan-gagasan kita tuangkan pikiran-pikiran kita buktikan bahwasanya kita juga bisa berdikari secara karya, dan pikiran-pikiran kita itu mungkin aja gitu loh bisa kedepannya bisa jadi penyemangat kita gitu loh, dalam artian bagaimana kita bisa istilahnya menjadi sarana aktualisasi diri kita lah, ya dimulai dari sebuah gagasan, yaitulah mahasiswa. Gitu sih Mas Arif kah? Oke. Ini masih ada yang bertanya lagi ya, masih ada waktu 5 menit lagi nih sebelum kita tutup. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Siti terakhir nih. Kalau pemimpin cuma jadi tim konseptor, apakah menyalahi makna kolegial? Padahal nggak semua orang ahli ngide dan nggak semua orang ahli eksekusi. Gimana, Mas? Nah, itu dia fungsinya kita, Mbak Siti ya. Itulah fungsinya kita dalam berorganisasi. Nah, kalau misalkan ditanya dulu sejarahnya, kenapa sih Muhammadiyah bisa berdiri gitu loh? Ya karena Kiai Dahlan merasa bahwasannya sebuah kebaikan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Gitu. Kita saling melengkapi. Ya, semisalkan pada zaman dulu Kiai Dahlan berpikir bahwasannya ketika dia yang jadi guru, nanti siapakah yang jadi muridnya? Ketika dia sudah menjadi murid, nanti siapa yang akan menggantikannya? Atau mungkin mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang tidak dia kuasai. Mungkin salah satu alasan
kenapa Muhammadiyah didirikan adalah bagaimana kita itu bisa bekerja bersama, bisa bersinergi bersama, tidak saling memanfaatkan satu sama lain, dan kita saling memanfaatkan pikiran dan gagasan orang lain itu untuk kebaikan bersama, istilahnya seperti itu. Itu sebuah organisasi, misalnya kita memiliki tujuan yang sama, kita memiliki pemikiran yang sama, bahwasannya ketika kita bekerja sama, kita bisa kita adalah bagaimana kita bisa saling, bukan hanya di IMM saja, tapi di masyarakat saja, di masyarakat luas juga. Misalnya kita ketika saling bekerja sama, itu kita bisa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, misalnya ditanya, nggak semua orang ahli ngide, atau mungkin cuman ngide aja bisanya. Misalnya cuman bisa ya cuma sebatas itulah kemampuannya. Nah, misalkan ada seseorang yang hanya bisa berkontribusi lewat tenaganya. Kita tidak bisa salahkan karena kalau misalkan dia tidak bisa ngide, tidak bisa memberikan sebuah gagasan, karena memang disitulah apa istilahnya hikmah kita, ya kita sebagai seorang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Pernah ada satu kutipan yang menarik dari seorang Bilal bin Rabah, bahwasannya jikalau semua orang itu bisa sempurna, bisa melakukan segalanya, maka kita tidak akan saling membutuhkan satu sama lain. Makanya mungkin itulah kenapa kita sejak muda kita harus mulai dibiasakan saling bekerja sama di sebuah organisasi. Kenapa? Supaya kita ketika sudah terjun di masyarakat, sudah menjadi bagian dari masyarakat itu, kita bisa saling menghargai satu sama lain. Dan kita sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan orang lain. Mungkin teman-teman di sini masih banyak melihat bahwasannya ada orang-orang yang masih merasa ya egois gitu loh. Dia pengen pekerjaannya cepat selesai, tapi tidak namanya memanusiakan manusia gitu loh. Dia hanya sekedar nyuruh-nyuruh, istilahnya seperti itu. Nah, kita coba belajar di organisasi ini, diambil manfaatnya sebanyak-banyaknya. Misalnya ketika kita khususnya kita sebagai kader Muhammadiyah, kader IMM, khusus berlatih untuk bagaimana cara kita memahami orang lain. Dan juga perlu diingat bahwasannya setiap orang itu memiliki perannya masing-masing. Tidak bisa kita memaksakan orang ini akan menjadi seperti apa yang kita mau. Bahkan harusnya kita sebagai di organisasi kita bagaimana caranya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Potensi terbaik yang dimiliki semua orang, supaya dia itu bisa berdaya manfaat dan juga bisa ikut juga menambah skill dan kapasitasnya dan menambah pengalamannya juga. Gitu sih kalau menurutku. Jadi nggak semuanya harus pinter semua gitu. Nggak semua harus bisa semua. Tapi saling bekerja sama. Sip, gitulah. Karena waktu udah mau habis, langsung aja nih ke closing statement. Silahkan mas, closing statement. Halo, Mas Arif kah? Ya, halo, gimana mas? Langsung closing statement mas. Ya itu, closing statement. Monggo. Ya, karena berarti udah ada pertanyaan. Oh iya, mohon maaf ya Mbak Ulan ya. Bisa langsung ke DM Mas Aul aja nanti, atau ke nanti dijawab. Oh iya, boleh. Nanti kalau misalkan tidak ada yang kurang dipahami bisa lewat WhatsApp, tapi untuk saat ini tidak bisa bertemu ya. Meskipun saya sangat ingin sekali bertemu dengan kalian, karena saya sebenarnya lebih senang ngobrol langsung gitu loh ketimbang fit call. Karena emang ya rasanya beda gitu, ketika orang ngopi di warung kopi sama orang fit callan gitu. Misalnya kayak ada batasnya gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Mungkin untuk closing statement di sini adalah saya mengajak kepada teman-teman semua, khususnya bahwasannya kita sama-sama mengupgrade kapasitas diri kita,
kita meningkatkan kapasitas iman kita mumpung di selama bulan Ramadan ini. Apa sih yang bisa kita lakukan selama di masa kurungan ini ya? Ya agak sangat menyebalkan sekali tertahan di ruangan sempit dengan tidak bertemu orang sama sekali. Jadi dimaksimalkan waktunya buat teman-teman semua. YouTube-an boleh, Instagram-an boleh, Facebook-an apalagi itu untuk bapak-bapak ya. Twitter-an boleh, tapi kita jangan lupa untuk selalu senantiasa meningkatkan kapasitas iman kita dan juga sekaligus kapasitas pikiran kita, dan pikiran kita juga butuh asupan buku juga. Jadi mumpung di sini banyak waktu luang, jangan sampai kita menyesali waktu-waktu yang sudah kita lalui, akan tapi kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin gitu aja sih. Oke. Terima kasih buat semua pemirsa Instagram TV, teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya. Semoga kita bisa segera bertemu secara tatap muka, karena saya sudah sangat rindu sekali ya dengan teman-teman semua ya. Semoga virus ini segera menghilang. Amin. Dan selamat berbuka puasa. Masih belum, Mas. Untuk teman-teman semua. Oh, belum ya? Ya, nanti 13 menit lagi untuk Yogyakarta, 25 menit untuk Jakarta. Teman-teman di Jakarta juga. Oke, terima kasih Mas Aul buat materinya tentang memimpinnya. Wah, nggak ada materi nih, saya nggak ngapa-ngapain ini. cuman bacot aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, Amin, insya Allah. Mohon maaf ya buat teman-teman semua ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman